Kalaupun suatu saat nanti aku gagal karena aku bertahan dengan prinsipku sendiri, setidaknya jika aku gagal itu dengan karena pilihanku sendiri. Aku tidak gagal karena mengikuti apa kata orang lain. Aku sudah menjadi diriku sendiri dengan versi terbaikku. Dan aku pun juga telah mencoba sebaik-baiknya yang ku bisa. Dan dari semua itu, aku sudah belajar sedalam-dalamnya apa arti sebuah pengalaman. Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa semua masalah manusia dapat ditelusuri karena ketidakmampuannya untuk duduk sendirian dalam sebuah ruangan dengan pikirannya sendiri. Kita takut pada pikiran kita takut pada diri kita sendiri. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah pikiran. Pertanyaannya, apakah kamu bersedia melepaskan ketakutan yang ada dalam diri kamu sendiri? Dan seringkali kita berbicara kepada diri kita sendiri bahwa kita menginginkan hal yang lebih. Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, karir yang lebih baik, atau bahkan dalam mengembangkan bisnis. Tetapi apa kamu mengakui bahwa sekarang kamu sedang berada dalam zona nyaman kamu dan berani memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu? Mungkin saat ini kamu melihat orang-orang yang berhasil, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau, dan sebenarnya kamu tidak tahu apa yang terjadi pada mereka di belakangnya. Dengan semua ini, apakah kamu bisa dan sanggup untuk mengidentifikasi hal-hal dalam hidupmu yang perlu dirubah, seperti pola pikir, kebiasaan, dan kata-kata yang keluar dari mulut? Karena kata-kata itu adalah energi. Kamu harus jujur pada diri kamu sendiri tentang hal-hal itu, dan memahami bahwa mungkin orang-orang di luar sana mungkin bukanlah orang-orang yang cerdas, bahkan kreatif. Meskipun banyak dari mereka memang demikian, yang mereka miliki adalah keinginan untuk bertahan saat semuanya sulit. Mereka memiliki semangat pantang menyerah. Mereka bersedia merasa tidak nyaman sesaat demi kemenangan jangka panjang. Apakah kamu mau melakukannya? Apakah kamu bersedia berurusan dengan keraguan diri kamu sendiri, penolakan, bahkan kesulitan? Dan apakah kamu benar-benar menginginkan kemenangan? Apakah kamu ingin bahagia? Kamu harus bersedia keluar dari cerita yang selama ini kamu buat tentang ketidakmampuan kamu untuk bangkit dari keadaan yang ada. Jika kamu selama ini selalu berpikir pada diri sendiri bahwa mungkin hal ini tidak bisa dilakukan, sangat sulit, bahkan mustahil bisa dilakukan, pikiran negatif itulah yang membuat tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Hal itulah sebenarnya yang menghalangi tentang apa yang kamu inginkan. Kamu harus membuat keputusan untuk mengubah cerita itu, mengubah naskahnya, dan tidak terlalu melekat pada siapa kamu dulu, sehingga tidak bersedia melepaskan diri dari versi diri kamu sendiri. Mungkin terdengar aneh, tetapi seringkali kita terlalu melekat pada cerita yang telah kita buat. Kamu harus berani melepaskan versi diri itu yang ada dalam pikiran kita selama ini. Kamu harus bisa merumuskan ulang pikiran dan merubah kata-kata sehingga bisa membangkitkan motivasi. Daripada hanya meruntuhkan kekuatan diri kamu sendiri, kamu harus berani mengatakan ketika pikiran-pikiran itu muncul dengan ucapan, "Hei, saya sedang merumuskan naskah saya sendiri. Saya tidak akan melibatkan diri dengan apa yang sudah saya katakan tentang diri saya selama 2 tahun, 3 tahun, bahkan 1 tahun terakhir. Atau mungkin apa yang orang lain katakan kepada kamu. Mungkin mereka menyebutmu kamu bodoh atau mengatakan usahamu akan sia-sia. Kamu harus melepaskan cerita itu dan membuat cerita baru, karena itu yang diperlukan untuk membuat hidup yang baru." Ibaratnya gini, ada seekor serangga kecil seperti rayap dapat menyebabkan banyak kerusakan. Bagaimana jika semua rayap digabungkan? Bahkan hanya membutuhkan gigitan kecil akan bisa merusak semuanya. Begitu juga dalam hidup kita. Jika kita benar-benar ingin berubah, hal-hal kecil itulah yang harus kita lakukan setiap hari.
agar kehidupan kita jauh lebih baik. Bagi saya mencoba untuk tidak melihat hal-hal yang besar terlebih dahulu. Meskipun saya memiliki visi dan ide besar yang ingin saya capai, tapi saya akan merancang dari hal yang kecil dulu dengan step by step sehingga bisa mencapai hal yang besar. Semuanya itu butuh proses. Bagi saya, saat saya benar-benar berpikir jernih dan rasional, saya menyadari bahwa hanya saat ini yang ada. Keajaiban hanya ada dalam saat ini. Saya pernah ingat seseorang mengatakan kepada saya, "Jadikan hari ini sebagai mahakarya." Saya suka itu, tetapi saya memberikan persepsi pikiran yang sedikit berbeda. Jadikan setiap saat sebagai mahakarya. Karena setiap saat sangat berharga dan kamu tidak bisa mengulang hal itu, karena itu sudah berlalu. Lakukan yang terbaik setiap saat kamu beraktivitas. Terlalu banyak dari kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, melakukan hal-hal dan bertindak terutama berdasarkan opini dari orang lain, yang sebenarnya itu kita tidak sukai. Beberapa orang yang menjalani hidup hari ini sangat khawatir tentang gimana pendapat orang yang sebenarnya tidak mereka sukai, dan percayalah, itu sangat menghancurkan untuk kehidupan jangka panjang. Trust me, keberhasilan adalah perjalanan terus-menerus dari desain hidup kamu sendiri dan bagaimana kamu bisa mewujudkannya. Keberhasilan adalah mewujudkan apapun yang kamu inginkan, yang masuk akal untuk kamu, keluarga kamu, lingkungan kamu, dan tanggung jawab kamu. Kamu bisa mengambil tanggung jawab atau menolaknya. Semuanya terserah pada diri kamu sendiri. Kita diberi kekuasaan pilihan. Setiap bentuk kehidupan manusia berdasarkan hati dan pikiran. Kita tidak seperti robot, dan ibaratnya kita tidak terjebak seperti pohon yang menggunakan semua nutrisi tetapi tidak ada yang tersisa, dan kemudian mati karena tidak bisa mengubah lokasi tersebut. Dan itu tidak benar. Manusia bisa ke utara, selatan, timur, barat. Manusia bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kita diberi martabat untuk membuat pilihan. Ingat ya, gak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti punya plus minusnya sendiri. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi cobalah mengapresiasi atas apapun yang sudah kamu lakukan. Kamu hebat dan kamulah yang terhebat. Saat kamu merasa dirimu kurang sempurna, kurang ini, kurang itu, atau apapun itu, ingatlah, ada banyak orang di luar sana yang ingin sekali menjadi sepertimu. Yang mereka belum punya, kamu sudah ada. Yang mereka belum bisa, kamu sudah ada di titiknya. Bahkan yang mereka idam-idamkan dari dulu, kamu memilikinya bahkan lebih baik. Percayalah, bahagia itu ada ketika bertemu dengan kata cukup. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.